Jangan ambil KPR kalau nggak mau pusing. KPR, kredit pemilikan rumah, adalah pinjaman dari bank untuk bantu kita membeli rumah. Simpelnya, bank bayarin dulu rumah yang mau kita beli, kemudian kita nyicil ke bank setiap bulannya. Ada beberapa jenis KPR. Yang pertama, konvensional. Ini yang biasanya paling banyak dipakai. Ada bunga tetapnya dan juga ada bunga floatingnya. Yang kedua, KPR syariah. Nah, bagi teman-teman yang mau menghindari riba, bisa menggunakan ini. Biasanya KPR syariah itu tidak ada bunga floatingnya. Jadi pembayarannya akan tetap. Tapi ada juga yang berjangka. Misalnya 5 tahun pertama sekian, kemudian 6 tahun sampai nanti selesai akan sekian. Yang ketiga, KPR subsidi. Nah, bagi kamu yang budgetnya pas-pasan, cocok nih karena sebagiannya akan dibantu oleh pemerintah. Dari 3 tadi, silahkan cocokkan kira-kira kamu mau yang mana. Nggak semua orang bisa ngajuin KPR. Bayi baru lahir, ujuk-ujuk datang ke bank, gue mau ngajuin KPR. Nggak bisa tuh. Tapi mereka punya syarat-syaratnya. Biasanya, yang pertama, minimal umurnya 21 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, penghasilan stabil. Ini biasanya dibuktikan kalau teman-teman yang karyawan itu dengan slip gaji, atau kalau yang pengusaha biasanya diminta oleh bank laporan keuangan perusahaannya. Yang ketiga, punya riwayat kredit yang bersih. Betul, bagi kamu yang suka nyicil, pay later, dan sering nunggak, sulit tuh untuk dapat KPR. Yang keempat, DP. Nah, ini sebenarnya udah banyak saat ini perumahan-perumahan yang DP-nya 0%. Cuman amannya sebenarnya sertakanlah DP minimal 10% itu untuk meringankan cicilannya. Setelah persyaratan lolos, selanjutnya kita coba simulasikan kira-kira dengan budget kita berapa cicilan per bulannya. Contoh, teman-teman bisa gunakan berbagai macam platform online untuk mensimulasikan biaya KPR teman-teman. Misal, rumahnya yang kita pengen harganya 1 miliar. Oke, kita DP-nya 10% ataupun 100 juta. Jadi, yang kita pinjam ke bank adalah 900 juta. Anggap saja bunganya kita masukkan 7%. Selama jangka waktu 20 tahun. Ini sebenarnya normal. Teman-teman bisa pilih jangka waktunya lebih cepat, 15 tahun ada sampai dengan 5 tahun. Ada juga yang lebih lama, saat ini sampai 30 tahun kayaknya ada. Cuma di sini kita ambil standar di 20 tahun saja dulu. Nah, setelah kelihatan hasilnya, ternyata kita cicilannya sekitar 7 jutaan. Aman nggak tuh di kantong kira-kira? Jadi kalau gaji kita misalnya 7 juta, ya berarti tidak aman. Lah terus, kalau nggak cukup gimana? Mau jual ginjal loh? Ya jangan ya. Tapi disesuaikan dengan gaji teman-teman atau pendapatan teman-teman per bulan. Agar KPR kita tidak ditolak bank, ini beberapa tipsnya yang gue lakukan 3 tahun lalu. Yang pertama, pastikan kamu tidak ada hutang konsumtif yang berlebihan, apalagi gagal bayar. Karena bank akan cek BI checking atau saat ini slick OJK. Kalau teman-teman banyak penunggakan, biasanya, dan yang saat ini sering banget alasan utama KPR ditolak adalah tidak lolos slick OJK atau tidak lolos BI checking. Yang kedua, pastikan penghasilan kita cukup untuk bayar cicilan per bulannya. Amannya, cicilan kita untuk KPR adalah 30% maksimal dari pendapatan total per bulan. Kalau gaji teman-teman anggap saja 20 juta, berarti 30%-nya adalah 6 juta. Bisa jadi budget yang tadi harusnya 1 miliar kita kurangin lagi untuk menyesuaikan supaya cicilannya di 6 juta. Bisa dengan cara DP-nya digedekan, jadi pinjamannya lebih kecil, atau budgetnya yang kita turunin. Yang ketiga, pastikan kita menyiapkan data-data yang diminta bank dengan lengkap. Biasanya pas kita mau ngajukan KPR, bank akan memberitahu
salesnya atau orang banknya, bahwasanya yang dokumen yang harus kita siapkan adalah A, B, C, D. Misalnya adalah rekening koran 3 bulan, surat keterangan kerja, amannya kalau bagi yang bekerja adalah lebih dari 1 tahun dia sudah pernah kerja di situ, dan juga perlengkapan-perlengkapan lainnya. Pastikan dilengkapi supaya diprosesnya lebih cepat dan enak. Yang keempat, ajukan ke beberapa bank. Jadi kita tidak tergantung ke satu bank saja. Nah, kalau kita sudah mengajukan contoh di 3 bank, nanti kita bisa komparasi bunga mana atau cicilan mana itu yang akan lebih murah. Nanti ada tuh biasanya di bank A misalnya dengan pinjaman 900 juta, cicilannya 6 juta. Di bank B bisa berbeda 6,5 juta, di bank C bisa jadi 7 juta. Jadi kita bisa pilih, oh yang kira-kira kita mau yang mana, pasti yang paling murah dong. Jadi masih mau ambil KPR? Boleh. Tapi pastikan kita siap dengan resikonya. Karena KPR itu adalah komitmen jangka yang sangat panjang, 20 tahun. Bisa kayak seumur hidup kita berkomitmen berhutang. Kebanyakan orang saat ini menjerit karena KPR. Karena kebanyakan 50% gajinya buat KPR. Jadi kalau teman-teman gajinya 10 juta, 5 jutanya buat KPR, ya tinggal 5 juta, ya hidupnya jadi pas-pasan banget. Banyak yang menjerit. Iya kalau kerjaan kita lancar. Kalau kerjaan kita di tengah-tengah ada apa-apa, ya KPR jalan terus. Resikonya ya rumah kita bisa diambil ini, bisa dijual lagi. Karena kan kita masih harus nyicil ke bank, belum kita lunasi. Jadi pastikan sudah siap dengan berbagai resiko yang akan terjadi. Kalau kamu masih bingung, silahkan tulis komentar di bawah, biar kita bisa diskusi sama-sama ya. Itu saja, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Jika kamu menemukan manfaat di video ini, silahkan subscribe dan juga like. Tapi, jika kamu merasa video ini sampah, dislike aja, nggak apa-apa. Kira-kira menurut kamu selanjutnya kita bahas apa ya? Boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.